Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farin Alfiansyah dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Di sini saya akan membahas soal dan jawaban tentang UAS Politik dan Hukum Agraria. Untuk soal UAS-nya, 1. Pengertian PTSL dan perbedaan PTSL dengan PRONA, 2. Pelaksanaan PTSL, 3. Pembiayaan PTSL, 4. Pengambilan dan distribusi sertifikat, 5. Evaluasi, itu di kasus di desa atau kelurahan masing-masing. Jawaban 1. Pengertian PTSL dan perbedaannya dengan PRONA. Untuk pengertian PTSL, PTSL adalah singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adalah program pemerintah melalui Kementerian ATR atau BPN yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh dalam suatu wilayah administratif, desa atau kelurahan, untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Perbedaan PTSL dan PRONA. Untuk aspeknya, sifat program PTSL sistematis menyeluruh di suatu wilayah. Untuk PRONA, parsial berdasarkan permohonan individu. Untuk cakupannya, PTSL mencakup seluruh bidang tanah di desa dan kelurahan. Untuk PRONA, mencakup hanya sebagian bidang tanah. Untuk aspek pelaksanaan, PTSL serentak oleh BPN sesuai wilayah. Untuk PRONA, secara bertahap sesuai permintaan warga. Tujuannya, PTSL bertujuan meningkatkan kepastian hukum secara nasional dan PRONA membantu warga kurang mampu memiliki sertifikat. Tahun mulainya PTSL dimulai dari tahun 2017, Inpres nomor 2 tahun 2018. Untuk PRONA dimulainya 1981. Pelaksanaan PTSL di Desa Wiyu. Pelaksanaan PTSL di Desa Wiyu dilakukan melalui beberapa tahapan. 1. Sosialisasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan Mojokerto bersama pemerintah Desa Wiyu kepada seluruh warga mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur PTSL. 2. Pendataan dan pengukuran. Tim dari BPN bersama masyarakat mengukur langsung bidang tanah menggunakan GPS dan menetapkan batas-batas tanah dengan patok. 3. Pengumpulan berkas. Warga diminta menyerahkan dokumen penduduk seperti KTP, KK, surat kepemilikan tanah atau kwitansi dan warisan, dan SPPT. 4. Verifikasi dan penerbitan sertifikat. Data fisik dan yuridis diverifikasi. Kemudian sertifikat diterbitkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan. Pembiayaan PTSL. Secara umum, program PTSL tidak dipungut biaya untuk proses pendaftaran dan sertifikasi, namun terdapat biaya swadaya masyarakat untuk kebutuhan administratif non-pendaftaran. Jenis biaya, patok batas, perkiraan itu harganya 50-100 ribu. Fotokopi dan materai itu harganya perkiraan 20.000 sampai 50.000. Konsumsi atau transport lokal harganya mungkin 30 sampai 50.000. Total swadayanya 150 sampai 200 ribu kurang lebih. 4. Pengambilan atau distribusi sertifikat. Setelah sertifikat dicetak oleh PBN, distribusi dilakukan secara terkoordinir. Masyarakat diserahkan secara kolektif di Balai Desa Wiyu. Warga diminta membawa identitas diri dan bukti pengajuan. Beberapa warga menerima secara simbolis dalam acara resmi, misalnya dihadiri camat atau kepala BPN. Sertifikat yang tidak diambil langsung akan disimpan di kantor desa sementara waktu. Evaluasi pelaksanaan PTSL. Aspeknya keberhasilan. Ratusan bidang tanah berhasil disertifikasi. Partisipasi masyarakat cukup tinggi. Manfaatnya, meningkatkan nilai ekonomi tanah, bisa diagunkan mengurangi konflik batas. Kendala, beberapa warga tidak ikut karena konflik warisan, tidak memiliki dokumen yang lengkap. Rekomendasi, sosialisasi lebih intensif dan pendampingan administratif bagi warga tidak paham. Dan selesai. Saya Muhammad Farid Alfiansyah, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.